Ya, jadi kesempatan kali ini saya ingin mengambil satu poin, teman-teman sekalian, ya. Ini penting banget ya. Ada yang bilang, ada yang nanya di kolom komentar ya. Ustadz Salafi ngomongnya bid'ah syirik, ya. Nggak bisa ngapa-ngapain di bumi. Orang sudah ke bulan. Orang udah mau buat kampung di bulan itu. Kalian juga masih di sini, masih di bumi, masih bid'ah syirik. Ya. Ya, gitu Pak ya, lebih kurang seperti itu bahasanya, buat narasi di kolom komentar itu. Yang masih dari saudara kita juga ya, kaum muslimin ya, umat Islam juga. Memang ada juga dari umat yang lainnya, dari agama lain ya. Baik, saya jelaskan. Jadi umat Islam ini enggak hanya sekedar yang seperti itu, enggak. Kamu mau pergi ke bulan, pergi saja gitu. Kita nggak begitu pikirin ke sana. Ya. Kita mau Allah sampaikan kita ke bulan, membuat kampung di sana, itu terserah Allah. Kita nggak mikir-mikir banget ke situ, enggak. Yang kita pikirkan adalah bagaimana akidah kita, manhaj kita, bener nggak amalan-amalan kita selama ini. Ya. Ikhlas nggak kita dalam beramal, sesuai nggak dengan apa yang ditauladankan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah kita bicaranya penting kita menjauhi kebid'ahan dan kesyirikannya. Mungkin kita sudah tahu bersama, dan saya juga berulang-ulang saya katakan, saya jelaskan bahayanya syirik itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Sebesar apapun ibadah kita, sehebat apakah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apa harta kita yang kita keluarkan, kita sedekahkan, harta terbaik kita yang kita infakkan sebanyak-banyaknya, pangkat dan jabatan kita, pengabdian kita kepada manusia, kurang baik apalagi kita di tengah masyarakat. Pangkat, jabatan, harta, amalan-amalan yang kita lakukan mungkin bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, akan tetapi ya, kita meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik dan kita belum bertobat dari pemahaman syirik tersebut. Bahkan sampai saat dia meninggal dunia, dia belum meninggalkan perbuatan syirik itu, walaupun hanya satu. Bayangkan Pak, ini Allah Subhanahu wa taala yang katakan dia kekal di neraka selama-lamanya. Subhanallah. Ya, luar biasa. Na'udzubillahi min dzalika. Bayangkan itu teman-teman sekalian. Begitu ya istiqomahnya para ustadz salafi. Ya, berdakwah ini bid'ah, itu syirik, amalan ini bid'ah, amalan itu syirik. Ya, sedikit banyaknya untuk itu, karena syirik ini bukan hanya menyembah berhala, bukan hanya menyembah api, bukan hanya menyimpan jimat, memakai jimat, bersekutu dengan jin, setan dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, banyak sekali perbuatan-perbuatan syirik yang tanpa kita sadari, kekal di dalam neraka selama-lamanya gitu. Ini kan luar biasa. Apa gunanya Anda ke bulan tadi? Apa gunanya Anda membuat kampung di bulan, susah-susah ke sana? Akan tetapi manhaj Anda, akidah belum benar. Bagaimana cerita manhaj, belum lagi cerita akidah, jihad fi sabilillah, tapi ternyata bab toharoh, bab bersih-bersih, mandi junub, ya, berwudu, ya. Ini yang dasar-dasar dalam agama. Belum faham gimana kita mau ke bulan, gimana kita mau buat kampung di bulan sana, untuk apa? Sia-sia. Benerin dulu akidah kita. Ya, maka inilah yang digaung-gaungkan oleh ustadz salafi ya, yang saya perhatikan ya, betul-betul berhati-hati dan mengejar ilmu itu terus, ya, menggali
terus menggali. Ya. Kita mah nggak perlu amat ke bulan, mau buat kampung di bulan, nggak perlu amat. Kalaupun toh Allah sampaikan kita ke sana, ya alhamdulillah. Maksudnya kita yang perlu itu, yang paling kita harapkan itu kita benar agama kita, benar manhaj kita, benar amalan-amalan kita, lurus niat kita, amalan kita sesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, apa yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apa yang diteruskan oleh imam-imam dari kalangan salafus soleh. Untuk apa sih ke bulan, buat kampung di bulan, tapi nyata-nyatanya kok sepertinya ya kita masih jauh dari agama, dari syariat, dari bab toharoh. Kita belum membentengi diri kita, ya. Mau buat kampung di bulan sana, diri kita belum benar nih, manhaj belum benar, amalan belum benar, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala banyak yang bolong-bolong. Jadi itulah mungkin sedikit sebagai pencerahan untuk teman kita. Sama-sama kita berbagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.